Baik, yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan tim dari Kejaksaan Negeri Belu, Bapak Andro, yang tadi menyampaikan video pendek dan resume dari intisari dari video ini, apa yang mau disampaikan. Intinya, apa itu korupsi, pencegahan, KKN, dan bagaimana peran kejaksaan di situ. Demikian juga hari ini kami sengaja putar video Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian tertantang untuk, oh kok ada ya sampai untung 1 tahun 6 miliar, 10 miliar, 1 miliar, paling rendah tadi 480 juta setahun untuk 1 bumdes. Kita punya wisata bagus Pak, kalau kita lihat ke kiri, kalau di Bandung seperti di puncak Pak, di Bogor. Tapi siapa yang mau datang kemari, kan begitu persoalannya. Nah, saya berharap dengan adanya internet, tadi saya tanya Bapak Desa kita punya website untuk desa. Artinya ada kata beliau. Nanti kalau belum sempurna, belum diupdate, nanti tolong pengurus desa. Ini contoh yang berhasil mengelola dana desa dengan baik lewat bumdes. Ya kalau di sini kita belum bisa buat bumdes yang menghasilkan, jangan paksakan. Kan begitu. Tapi saya yakin, tadi saya cerita dengan beliau, kita ini di sini ada potensi tanaman bawang putih, bawang merah, ya kan, penghasil di sini. Nah, kalau tadi ibu bapak buka itu yang ada yang pelihara sapi, ini gambar yang tadi coba. Ada di kampung saya sana modelnya icon Pak. Jadi pemodal yang punya uang kasih bibit, kasih pupuk, kasih uang sedikit, kita tinggal tanam. Nanti panen kita harus bayar, semuanya tambah keuntungan bagi 2. Kalau untungnya misalnya 100.000, maka nanti sama yang punya uang 60.000, yang tanam 40.000. Kan besar sekali Pak. Tampil desa yang beli panen masyarakat dengan dana desa yang disisihkan lewat bumdes, tadi mungkin lewat bumdes. Lalu desa yang jual ke penampung besar di kota. Kan begitu. Nanti lama-lama uang ini kan masih ada untung. Dijual di pasar, di toko, di penampung besar, mungkin hasil 1 kilo bawang misalnya 10.000. Beli di masyarakat tani mungkin 8.000 misal. Jadi bumdes dapat atau desa dapat 2.000. Kalau sekian ton, ya besok tahun depan sisihkan dari anggaran bumdes sama keuntungan bisa beli auto pickup. Kan begitu. Itu contoh, maksudnya kalau tata kelola dana desa itu dilakukan dengan benar. Sekarang ini yang saya lihat sering sekali dana desa itu digunakan untuk proyek-proyek jalan ke pertanian, bikin rehab apa. Tadi Pak Desa cerita ada program, pernah itu program pembelian pengadaan sapi ya Pak. Sapi. Nah kalau ini bergulir dan ini dijaga, tapi tidak mungkin satu orang yang jaga. Harus masyarakat sama-sama, seperti yang bilang Pak Andro tadi, pengurus desa, masyarakat, tokoh masyarakat, itu tidak boleh ego sektoral. Tidak boleh, itu kan kerja Bapak Desa. Itu kan kerjanya pengurus kaum ini. Tokoh masyarakat bilang, saya tidak merasakan nikmat, tidak merasakan untung juga, untuk apa? Nah makanya ini harus dirangkul. Ini kan tadi sampai 50 orang, tetap ada satu usaha itu bisa sampai pekerjakan warga desanya 50 orang. Bayangkan Bapak. Bagaimana itu mereka bisa susun, bisa atur dengan baik. Semuanya itu kalau kita mau kerja sama-sama.
Nah, kerjasama itu jangan dalam arti yang negatif. Ambil uang 10 juta, kasih minum, kasih makan, segala macam. Uang habis. Lalu besok lagi, Bapak Desa, itu kita besok itu ada di sini, saya nggak tahu apakah di desa ini begitu atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang kadang kita lupa. Ketika kita menikmati uang, kita lupa resikonya. Saya kenapa turun begini? Saya juga ingat-ingat diri saya. Selain saya ingat-ingatkan ada orang, saya juga ingatkan diri saya. Jadi dana desa itu kenapa Pak kalau dana desa itu jadi masalah? Karena dana desa itu uang negara. Kalau tadi dana desa itu uang pribadi Bapak, setelah Bapak orang kaya punya uang miliar-miliar, Bapak mau bikin apa terserah. Mau Bapak mau kasih habis judi kah, mau kasih bagi-bagi orang kah, mau bikin jalan dari ujung sana sampai ujung sana kah, terserah. Itu uang pribadi. Tetapi ketika dia menggunakan uang negara, uang Pemda, tidak boleh suka-suka. Ada aturan. Kalau Bapak gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan rencananya, maka itu namanya kerugian negara. Kerugian negara itu korupsi. Jadi di sini yang pengurus desa, yang keluarga Bapak Desa ada? Kebetulan ada Pak 1-2, kebetulan. Tidak ada pilihan lain, kan begitu. Tapi bukan karena ini Bapak Desa ini bikin ini kan, jangan. Kasih kesempatan buat keluarga yang lain. Kalau memang misalnya satu desa ini yang bisa komputer cuma 2, satu ponakan desa, satu masyarakat dari ujung desa sana, sama-sama bisa komputer. Tapi yang sana buka lambat ketik. Mau ketik surat aja sampai 1 hari nggak selesai. Ponakan Bapak Desa begitu buka komputer, 5 menit selesai. Wajar dong kalau itu jadi sekretaris. Kan begitu. Jangan bilang, itu Bapak Desa itu kolusi. Tapi kalau tadi ponakan Bapak Desa mau buka komputer susah, mau ketik satu surat itu sampai berhari-hari, yang sana buka ketik 5 menit selesai, Bapak Desa paksa dia punya ponakan. Itu namanya korupsi. Itu tidak boleh Bapak. Tapi bagaimana supaya bisa diajari, kasih pelatihan? Ini kan ada nanti koperasi merah, itu butuh orang juga tak untuk kerja di sana, melayani di sana. Warganya diajari, dikasih pelatihan. Nah itu fungsi pendamping apa ya? Pendamping. Biasanya aman, biasanya boleh. Ketika nanti apes ya, sial badan, jaksa datang, polisi datang, semua datang periksa. Tidak boleh. Secara teorinya ini pengawasan ada, itu BPD, tokoh masyarakat boleh awasi, boleh. Tokoh masyarakat boleh awasi, tokoh agama boleh awasi, tapi jangan salah-salahkan. Bapak Desa itu kenapa jalan kita itu kok tidak pasang-pasang? Padahal kita sudah sepakat di rencana apa namanya itu? Musdes, kan sudah ada itu APBD desa. APBD desa ya? APBD desa ini. Nah ini saya berharap ini Bapak Desa ini sudah bagus, tapi papan dana desanya ditempel juga Bapak Desa. Ya. Nah ini kan internet sudah ada, komputer pasti sudah ada, laptop sudah ada, printer sudah ada. Cobalah dibuat ini di dalam soft copy. Jadi kalau ini rusak atau apa, kita punya data. Kalau begini modelnya, saya yakin tidak akan pernah dirubah.
Jumlah penduduk tetap 124 dari tahun ke tahun, dari 124, 154, nggak berubah-berubah. Ini nggak tahu tahun berapa, makanya ada bikin data KK Desa Lewalo, Kecamatan Lamangan, Kabupaten Belu tahun. Karena kalau dibikin tahun, harus ganti tiap tahun. Tahu pengeluaran. Jadi supaya dengan pengeluaran, bikin tuh. Jadi Bapak Desa, kalau nanti ada keuntungan bonusnya, bikin TV. Ketik, sopin uang negara yang bukan milik kita. Gunakan uang negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh dari apa? Itu uang untuk bikin jalan. Lalu Bapak Desa bikin untuk beli NMAX. Itu uang untuk bikin papan bunga tanda duka. Bapak Desa bikin apa? Habis di bola guling. Itu contoh sederhana. Tapi bukan Bapak Desa sini, saya percaya saya tidak seperti itu. Uang negara yang digunakan tidak untuk peruntukannya, yang menimbulkan kerugian, merugikan masyarakat, merugikan kesejahteraan masyarakat. Itulah korupsi sederhananya itu. Uang negara, uang pemerintah digunakan bukan untuk, kalau dana desa untuk bikin jalan. Kalau untuk beli lemari. Kalau mau bangun kantor. Jangan uang dana desa dipakai untuk judi, dipakai untuk beli motor NMAX, apalagi dipakai untuk bonceng nona. Aduh, pergi Kupang bikin uang. Sudah nanti. Berapa? Sudah 20, cukup 20 pegang. Lalu Bapak Desa, ada bentuk-bentuk korupsi selain yang tadi itu. Bapak Desa ini ya datang tadi, Bapak Desa punya Bapak mantu, punya sepupu. Bapak Desa, sudah Bapak Desa duduk manis, tenang-tenang, biar beta punya alat saja yang kerja. Bapak Desa pokok teken saja, sudah tenang-tenang. Itu uang itu cukup lah, beta atur. Ya, bahkan beta kasih hadiah lah Bapak Desa. Tadi itu Bapak Desa kan motor NMAX itu kalau dikasih sayap-sayap, dikasih warna-warna itu bagus Bapak Desa. Masyarakat juga yang dilibatkan harus sama-sama kerja. Nah tadi penggelapan dalam jabatan seperti yang saya katakan tadi. Karena beliau punya kepala Bapak Desa, ini ponakan, ambil uang untuk beli motor, ambil uang beli ini, ambil uang main judi, itu namanya penggelapan dalam jabatan. Yang lebih parah meras lagi, yang paksa tadi itu. Kau tidak kasih kan? Kalau tidak kasih, ini besok kau saya pecat. Tidak jadi bendahara lagi. Saya pulangkan kau mana paling ujung lagi dari. Pergi ke rumah orang tuamu, pindah. Tidak usah di sini lagi. Nah itu murah, maksa toh. Jangan sampai seperti itu. Ya perbuatan curang yang tadi, bikin bon palsu lah, bon fiktif lah, harusnya bikin jalan, tidak ada pertanggungjawaban, bikin jalan sekian kilo, bikin ini, semua tidak ada. Ini yang harus hati. Ada nggak sih bentuk-bentuk tipikor tindak pidana korupsi di desa, di anggaran dana desa? Banyak, Bapak Ibu banyak. Potensinya itu. Yang paling kecil, yang paling sensitif itu markup. Bilang jalan ini kerja 5 km, padahal kerjaan cuma kerja 2 km. Bilang ini beli ATK kertas 1 rim itu 500.000, padahal beli cuma 50.000. Bilang beli meterai 10.000 harga 25.000, padahal cuma 10.000. Itu maka bikin gedung, bikin jalan irigasi, itu apa namanya? Pengairan ke sawah toh? Bikin pengairan, bikin lebar 60 cm, cuma lebar 20 cm.
Baru suruh bagi upah kerja, potong. Bagi bantuan beras, bantuan ini potong. Supaya bisa buat akhirnya apa? Buat pertanggungjawaban yang fiktif. Semua akal-akalan. Itu sering terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya jadi menghambat pembangunan masyarakat begitu-begitu aja, akan sejahtera. Bahkan jadi baku curiga, wah ini curiga dengan ini curiga dengan ini, akhirnya ribut terus. Lalu kalau begini apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan, mari kita tata kelola dengan baik. Aparat desa, ayolah kita laksanakan prinsip akuntabel. Apa itu akuntabel? Dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi, ajak semua, ayo. Ayo kerja, yang mau kerja, ayo. Jangan cuma semua dari ujung atas sampai ujung paling bawah, semua bapak desa punya keluarga, jangan. Tadi bapak desa bilang tertib administrasi. Hari ini contoh sederhana, bikin acara sosialisasi seperti ini. Pertanggungjawaban pakai beli ubi. Ya, contoh sederhana. Ibu-ibu dapat buku, dapat pulpen, itu kan belanja. Ya, bikin pertanggungjawabannya, notanya dibuat benar. Tapi jangan nanti hari ini di saya satu lembar tulis-tulis, besok jadi rekap buku kupon. Akibatnya ada dua faktor, internal dan eksternal. Internal tadi apa? Internal tadi yang diri sendiri dan pengurus. Bapak desa ini merasa karena sudah desa, bapak desa dia pengen mau terbaru, pengen gaya hidup baru, pengen ini, pengen itu. Eksternal tadi itu datang orang bapak desa, biar saya yang bangun. Kau punya jalan nih, kan kau nggak punya alat, nggak punya aspal, nggak punya ini. Sudahlah, daripada pakai cangkul-cangkul itu, aduh lama tidak selesai. Lalu kenapa kejaksaan ikut campur? So, Bapak Kajari, staf sampai harus datang kemari. Untuk apa? Kami mau kasih edukasi. Edukasi itu apa? Bagi ilmu, bagi pengetahuan. Kalau kita tahu ini bermasalah, kita tahu ini salah, kita dikasih ingat, setidaknya kita jadi, oh tidak boleh. Yang susahnya masyarakat sekarang, Pak, makin diberitahu, makin dibuat, Pak. Selain kami edukasi begini, sosialisasi begini, apa yang kami lakukan? Penegakan hukum. Tadi yang disampaikan staf saya, perkara dan desa ada yang kita sudah sampai ke pengadilan. Lalu perlindungan hukum ada. Misalnya perlindungan hukumnya bagaimana? Misalnya nona ini kan bolak-balik diminta, Pak, nona ini takut. Tidak berani ambil, dia mau kasih uang takut. Nanti jangan sampai jadi masalah. Nona ini lapor sama kita, Pak, saya ini bendahara, saya takut, Pak. Bapak desa itu sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Tidak mau kasih uang, saya dipukul, saya dimarah, saya bilang mau dipecat. Saya minta tolong, Pak, bagaimana saya harus lakukan apa? Nah, kita kasih panggil, Bapak desa begini, kita cek. Ini peringatan, kamu kembalikan semua. Tidak kembalikan, tahun depan kita proses. Intinya, kami datang ini untuk berbagi pengetahuan. Hanya masalah tadi pakai uang untuk beli NMAX aja salah. Nah, kelola uang dengan baik. Contoh, ada yang berhasil? Ada. Sampai penghasilan setahun 10 miliar ada. Buktian. Ini wifi sudah ada, internet sudah ada. Coba buka searching. Jangan buka searching kupon putih. Jangan searching foto-foto yang tidak benar, video yang tidak benar. Ini potensinya pisang, bawang. Kan, coba.
ada website nanti kalau mau promosi. Ini kan kemiri tuh, banyak kemiri saya lihat di sini. Daripada pengepul-pengepul yang datang kemari kan, kenapa tidak desa yang kumpul? Ya kan? Desa kumpul, beli semua, lalu jual ke pasar. Ada selisih, ada untung, besok beli yang mobil untuk kredit mobil. Bukan kredit mobil untuk bapak desa. Ya, inventaris gede. Mama, papa, oma, opa, saya mohon maaf sebagai anak yang datang hari ini, bukan sebagai kajari. Anak yang dulu sekolah ini ada sekolah tinggi sedikit di Jawa, di Medan, ini datang berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Kasih ingat-ingat saja, supaya kita jangan sampai dapat dan tolong, ini musim hujan, ya bapak-bapak, kita memang kalau minum itu enak, bapak. Ya toh, jadi kami mohon maaf, kiranya apa yang kita dapat hari ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Kalau ada kata yang salah, sikap yang salah, dari hati yang paling dalam, kami mohon maaf. Kalau ada yang bagus, yang baik, yang Bapak ingat-ingat hari ini, Bapak ingat hari ini, bawa ke rumah, simpan, selalu ingat. Kalimat yang ingin saya tekankan buat Bapak Ibu sekalian, kenalilah hukum, kenalilah aturan. Tahu hukum, tahu aturan, kita menjauhi hukuman, menjauhi masalah. Ya, demikian saya akhiri. Shalom, sampai damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.